got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that three old thoughts, I'm the block, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Cintiani Izafaliha dari kelas 10 TJKT 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 14 ya teman-teman, yaitu tentang lab setup. Nah, pada lab setup ini terdapat 6 pembahasan ya teman-teman. Yang pertama itu ada pengenalan topologi, yang kedua ada install Ubuntu Desktop, yang ketiga install Ubuntu Server, yang keempat cloning Debian, yang kelima setup topologi, dan yang keenam atau yang terakhir itu ada konfigurasi RAM VM ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengenalan topologi ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini itu ada gambar topologi nih. Di sini itu topologinya itu punya internet yang akan otomatis terhubung ke dalam host OS laptop kita atau Windows host ya teman-teman. Nah, yang kemudian ini dari host OS ini akan terhubung ke dalam router Debian ataupun bisa disebut dengan Debian CLI atau Debian Server. Jadi nanti itu kita juga akan belajar caranya menginstal. Nah, kemudian dari sini akan terhubung ke klien Ubuntu atau merupakan Ubuntu Desktop. Dan dari Ubuntu Desktop itu akan terhubung ke dalam internal network, dan dari internal network itu akan terhubung lagi nih ke dalam Debian server atau Ubuntu server juga akan terhubung. Jadi total yang akan kita butuhkan atau yang akan kita gunakan itu ada 3 jenis, yaitu Debian server, Ubuntu server, dan Ubuntu desktop. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran si topologi yang akan kita buat nantinya ya teman-teman. Oke, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu install Ubuntu Desktop. Jadi, di sini saya akan menggabungkan kedua materi ini ya teman-teman, yaitu install Ubuntu Desktop dan install Ubuntu Server. Jadi, kalian, saya sudah pernah menginstal si Ubuntu Server itu caranya ada di bab 6, yaitu tentang Linux installation ya teman-teman. Nanti kalian bisa cek sendiri, nanti sama caranya ya teman-teman. Nah, kalau install Ubuntu Desktop itu caranya sama, cuman ISO-nya itu diganti menggunakan ISO Ubuntu Desktop ya teman-teman. Jadi ada 2 ISO. Yang pertama itu ISO Ubuntu Server, itu untuk Ubuntu Server ya teman-teman. Yang kedua itu ada ISO Ubuntu Desktop, yaitu untuk si desktop ini ya teman-teman. Jadi caranya itu sama, cuman berbeda pada ISO-nya saja ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang keempat ya teman-teman, yaitu cloning Debian. Nah di sini kita bisa lihat nih ke topologinya, ini ke topologinya yang tadi. Kalau misalkan di sini itu kita sudah punya Ubuntu GUI atau Ubuntu Desktop, Ubuntu CLI atau Ubuntu Server. Kemudian di sini kan kita butuh nih 2 Debian Server. Tapi karena di sini saya masih punya 1, jadi kita tidak perlu menginstal ulang. Kita hanya perlu untuk mengclone saja. Nah, kalian bisa buka si virtual box-nya ya teman-teman. Nih. Nah, di sini kita tidak perlu untuk menginstal ulang lagi nih si Debian servernya. Kita hanya perlu untuk mengklonnya saja. Caranya itu kalian bisa klik kanan. Ini ya teman-teman yang Debian CLI ini. Kalian bisa klik kanan.
ataupun ke snapshot seperti ini, lalu kita pilih yang clone ya teman-teman. Nah, di sini namanya itu ya sudah seperti ini saja, Debian clone. Kemudian di sini tuh saya nyimpennya itu di data C saja ya teman-teman, yang default. Lah, terus take clone-nya itu saya pilih yang full clone ya teman-teman. Kita pilih yang full clone saja ya teman-teman. Kemudian kita finish ya teman-teman, seperti ini. Kita klik finish. Nah, ini tuh masih proses mengclone si Debian CLI ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu klonan dari si Debian CLI ini. Jadi materi yang keempat cukup sampai di sini. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang kelima, yaitu tentang setup topologi. Nah, jadi di sini itu kalian bisa masuk dulu nih ke dalam virtual box-nya. Nah, kita masuk ke virtual box-nya. Kemudian di sini itu kalian pergi ke si Debian CLI clone ini ya teman-teman. Nah, terus pergi ke setting. Ke setting. Nah, di sini kalian bisa pergi ke network ya teman-teman, yang ini. Kita pergi ke network. Nah, di sini kita kan otomatis kan bisa dilihat ya, kalau misalkan defaultnya itu attached to itu masih enak. Di sini adapter 1 itu adalah adapter yang terhubung ke dalam host-hostnya, maka adapter 1 ini kita akan setting menjadi host only. Yang ini teman-teman, kita setting menjadi host only adapter seperti ini, sesuai yang ada di dalam topologinya. Kemudian di adapter 2 itu akan terhubung ke dalam ini ya teman-teman, ke dalam internal network atau Ubuntu. Nah, di sini kita akan ubah menjadi internal network ya teman-teman. Maaf, ini kemudian adapter 3 itu yang akan terhubung ke internal network. Jadi di sini itu maaf teman-teman, kita ulang. Di sini itu kita checklistnya diiniin dulu ya. Kita ubah menjadi internal network ya teman-teman, yang ini. Yang ini ya teman-teman, yang adapter 2 itu kita ganti menjadi internal network. Terus yang adapter 3 kemudian itu yang akan terhubung ke internal network. Jadi di sini itu kita juga ubah menjadi internal network ya teman-teman. Internal network. Nah, untuk namanya di sini itu ubah menjadi client network ya teman-teman. Jadi client network seperti ini. Dan di sini adapter 3 itu kita akan ubah namanya menjadi maaf teman-teman, kebalik. Yang ini tuh yang adapter 3 itu kita menamainya itu server network ya teman-teman, seperti ini. Terus yang adapter 2 itu kita namainya itu client network seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita setting lagi nih di bagian yang Debian server
server ya teman-teman. Sebentar. Yang ini, oke, di sini kita akan menyeting si Debian CLI atau Debian servernya ya teman-teman. Kalian pergi ke setting, lalu ke network, lalu di sini itu attach to-nya itu ke dalam internal network. Nah, di sini namanya itu kita ubah menjadi server network ya teman-teman. Sebentar. Server network seperti ini. Nah, server network yang ini kemudian kalau sudah itu kalian bisa klik OK ya teman-teman, klik OK. Nah, di sini kita akan lanjut nih ke dalam Ubuntu server. Ubuntu server ini juga sama akan terhubung ke server lainnya. Yang ini kita pergi ke setting, terus kita ke network seperti ini, dan terhubung ke dalam network. Di sini itu kita ganti menjadi internal network ya teman-teman. Ini internal network, kemudian namanya itu kita ganti menjadi server network ya teman-teman. Kita ganti menjadi si server network yang ini, lalu kita klik OK. Dan untuk Ubuntu yang GUI atau Ubuntu yang desktop itu sebenarnya sama aja ya teman-teman. Yang ini kita setting network. Nah, sama aja kita hubungkan ke dalam internal network, tapi namanya kita ganti menjadi client network. Ini ganti ke internal network, terus yang ini tuh menjadi client network seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik OK ya teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini itu kesimpulannya itu berarti klien Ubuntu yang Ubuntu GU itu berarti sudah terhubung ke dalam si Debian clone ini. Kemudian internal network dan Debian server yang ini. Debian server dan Ubuntu server itu juga sudah terhubung nih ke dalam internal network. Jadi kurang lebihnya itu sama seperti yang ada di topologi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, di sini kita masuk ke materi yang ke-6 atau yang terakhir nih, yaitu konfigurasi RAM VM. Nah, kita langsung saja pergi ke dalam VirtualBox-nya, ya teman-teman. Sebentar. Nah, kita pergi ke VirtualBox-nya. Nah, di sini kita akan menjalankan di semua VM-nya nanti secara bersamaan. Dan kalau misalkan laptop teman-teman ini kurang support atau kurang mendukung, itu kalian bisa turunin kapasitas RAM-nya nih. Caranya itu kalian bisa pergi ke bagian sistem atau setting ya teman-teman. Nah, kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke sistem seperti ini. Kemudian kalian bisa pergi ke dalam sistem ya teman-teman. Nah, di sini untuk RAM-nya sesuai kebutuhan kalian ya, bisa disesuaikan. Untuk yang lain selain Ubuntu atau Ubuntu, di sini saya akan menggunakan 512 ya teman-teman. Kita akan menggunakan 512 saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian yang Ubuntu GUI itu di sini saya akan menyetingnya. Kita pergi ke sistem, akan menjadi satu
1 MB ya teman-teman, membutuhkan RAM yang lebih tinggi. Nah, kita akan memakai yang Ubuntu desktop GU ini. Kita makanya itu 1024 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik OK. Klik OK ya teman-teman. Di sini saya ubah terlebih dahulu si Ubuntu ini ya teman-teman, Ubuntu CLI-nya. Kita pergi ke settings. Kita pergi ke sistem. Nah, kita di sini itu ganti menjadi 512 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Lalu kita ubah ke si Debian CLI clone-nya juga ya teman-teman. Kita pergi ke settings, lalu sistem. Dan ini juga 512 ya teman-teman, kita akan rubah menjadi 512. Terus kita OK. Oke, mungkin kurang lebihnya itu saja cara mengubah kapasitas RAM agar semua VM-nya itu bisa dijalankan dengan lancar ya teman-teman. Oke, begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.